Ada dua macam hari Tuhan yang akan terjadi nanti, yaitu hari Tuhan yang bahagia, yaitu hari Tuhan yang penuh dengan kebahagiaan untuk kita, dan hari Tuhan yang mengerikan, hari Tuhan yang penuh dengan kengerian bagi kita. Nah, tadi pagi kita sudah belajar tentang hari Tuhan yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu hari di mana Tuhan Yesus Kristus nanti akan turun kembali di angkasa untuk menjemput kita umatnya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, untuk diajak masuk di dalam kemuliaannya, di dalam kebahagiaan kekal, di dalam kerajaan sorga, untuk menikmati semua yang Tuhan sediakan untuk kita di sana, termasuk pahala-pahala kita juga. Ya. Hari ini kita belajar tentang hari Tuhan ini. Pada temanya hari Tuhan sudah dekat. Nah, tadi pagi firman Tuhan sudah mengingatkan kita, kalau kita ingin menikmati hari Tuhan yang bahagia, maka yang pertama kita tidak boleh menuruti keinginan daging dan keinginan duniawi yang melawan kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus makin diperkaya dengan pengetahuan firman Tuhan, sampai pengetahuan kita itu benar-benar menjadi sangat dalam. Nggak boleh dangkal-dangkal, harus sangat dalam. Dan firman Tuhan itu harus benar-benar meresap mendarah daging di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita harus tetap hidup di dalam persekutuan yang erat dengan sesama umat Tuhan. Di dalam persekutuan bersama-sama di rumah Tuhan. Supaya kita bisa saling memperhatikan, supaya kita bisa saling menasehati, mendorong dengan kasih, berbuat baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Tuhan, sampai hari Tuhan itu tiba. Nah, sore hari ini kita akan melihat tentang hari Tuhan yang penuh dengan kengerian. Itu adalah benar-benar hari Tuhan yang sangat mengerikan, saudara-saudara. Coba kita akan baca salah satu pernyataan Tuhan di dalam Yesaya, pasal yang ke-13. Yesaya 13 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. 13 ayat 6 sampai yang ke-13. Merataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu, setiap hati manusia akan menjadi tawar, dan mereka akan terkejut. Sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang, muka mereka seperti orang yang demam. Sungguh, hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi, dan untuk memusnahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya, matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkaan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar, dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya, pada waktu amarah Tuhan semesta alam, dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Amin. Nah, saudara perhatikan, lewat pernyataan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini kita bisa melihat betapa ngerinya hari Tuhan itu. Hari Tuhan itu membuat orang-orang meratap. Ya, kata meratapnya diambil dari kata yalal yang artinya bisa meratap, juga bisa berarti melolong. Ya. Kemudian dikatakan di dalam bahasa Inggris kata meratap ini pakai kata scream and terror. Ya, berteriak ketakutan. Tolong slide berikutnya. Belum ya. Oke. Hari Tuhan itu akan membuat semua orang menjadi tawar, menjadi
tidak berdaya, menjadi lemah lesu, menjadi terkejut, menjadi sakit mulas dan sakit beranak, menggeliat kesakitan, berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang. Ya, orang Jawa katakan domblong begitu, kalian melihat begitu ngerinya. Sampai firman Tuhan katakan juga mukanya seperti orang demam, jadi pucat merah berganti-ganti begitu. Kemudian dikatakan juga hari Tuhan itu datang sebagai pemusnahan, hari pemusnahan dan penghancuran dari Yang Maha Kuasa. Hari Tuhan itu benar-benar penuh dengan kebengisan, kegemasan, murka yang menyala-nyala, yang membuat bumi ini jadi sunyi sepi. Karena ada banyak sekali nanti orang-orang berdosa yang akan dibinasakan oleh Tuhan. Sampai firman Tuhan katakan jumlah orang yang hidup lebih jarang daripada emas Ofir. Jadi jumlah manusia akan tinggal sedikit karena murka Tuhan yang begitu luar biasa. Ya. Begitu mengerikannya hari Tuhan itu sampai matahari, bulan, dan bintang-bintang pun tidak berani muncul untuk melihatnya. Jadi dunia jadi gelap. Bahkan langit dan bumi akan gemetar, ketakutan melihat murka Tuhan yang luar biasa itu. Hari Tuhan itu begitu mengerikan, saudara. Coba nanti saudara bandingkan apa yang terjadi pada hari Tuhan yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya ini dengan apa yang ditulis dalam kitab Wahyu. Sangat mengerikan sekali. Nah, kalau kita tidak ingin mengalami hari Tuhan yang begitu mengerikan, ayo segera kita memperbaiki hidup kita. Semua perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan harus kita buang, harus kita lepaskan dari kehidupan kita. Supaya kita tidak sampai masuk di dalam hari Tuhan yang begitu mengerikan. Apa sebenarnya yang bisa membuat Tuhan murka? Ada banyak yang bisa membuat Tuhan murka. Tapi pada sore hari ini kita hanya lihat beberapa saja. Dan saya ingin mengajak saudara untuk melihat dari apa yang ditulis dari kitab Sefanya. Ya. Nanti saudara baca seluruh kitab Sefanya, hanya ada 3 fatsal. Kitab Sefanya ini berisi nubuatan tentang hari Tuhan yang sangat mengerikan sekali. Tentang hukuman yang bukan hanya dijatuhkan atas Yerusalem, atas bangsa Yehuda saja, tetapi juga atas bangsa-bangsa lain. Bahkan sampai seluruh bumi ini juga mengalaminya. Juga kitab Sefanya berisi ajakan untuk bertobat kembali. Kalau kita bertobat, maka Tuhan menjanjikan keselamatan yang sangat indah kepada kita umatnya. Saya berharap saudara coba nanti renungkan, baca dan renungkan kitab Sefanya ini. Ya. Nabi Sefanya sendiri hidup dan melayani pada zaman Raja Yosia dari Yehuda. Raja Yosia ini adalah raja yang mau mendengarkan firman Tuhan. Mau mendengarkan kata-kata nubuatan yang disampaikan oleh Sefanya. Juga mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Kalau dia mendengarkan nasihat Tuhan, teguran Tuhan, dia segera mengadakan pembaharuan di negerinya. Semua bukit-bukit pengorbanan, semua berhala-berhala yang ada, itu semua disingkirkan oleh Raja Yosia. Para peramal, para nabi-nabi Baal, semuanya dibersihkan dari negeri itu, dibereskan oleh Yosia. Sehingga hukuman dari Tuhan yang dikatakan oleh nabi-nabi ini tidak jatuh pada zaman Yosia. Tapi nanti setelah Yosia tidak ada, kemudian bangsa Yehuda kembali meninggalkan Tuhan, hukuman itu jatuh dalam kehidupan mereka. Sudah bisa bandingkan nanti dalam 2 Raja-Raja pasal 22 dan 23. Atau di dalam 2 Tawarikh 34 dan 35. Di sana dikisahkan tentang Raja Yosia ini. Nah, coba kita akan baca apa yang ditulis di dalam kitab Sefanya ini tentang hari Tuhan yang begitu mengerikan. Kita akan baca Sefanya fatsal yang pertama, seluruh fatsal ayat 1 sampai ayat 18 dan kita renungkan bersama-sama. Sefanya 1 ayat pertama sampai yang ke-18. Firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kushi bin Gedalia bin Amarya bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi
Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan, aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala, juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada mereka tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan, dari perkampungan baru dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah, hai penduduk perkampungan lumpang, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah menggental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan meminum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala, dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka daripada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab kebinasaan makalah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Amin, puji nama Tuhan. Nah, coba nanti baca ulang ya, perlahan-lahan direnungkan. Kalau kita lihat apa yang ditulis dalam kitab Sefanya ini, ngeri sekali ya. Ngeri sekali hari Tuhan itu, penuh dengan kengerian. Di sini katakan Tuhan akan menyapu habis semuanya dari muka bumi ini, baik manusia maupun binatang. Tuhan akan menyapu habis para penyembah berhala. Bahkan Tuhan juga akan menghukum umatnya. Mulai dari pemukanya sampai kepada rakyat yang paling kecil, sampai kepada jemaat yang biasa. Tuhan akan menghukum para pedagang. Berarti sektor perekonomian juga akan menjadi rusak sama sekali. Sehingga di sini juga Tuhan juga menghukum para pembuat kebun anggur. Sektor pertanian juga menjadi rusak. Masih ada lagi longsor dan macam-macam ya. Sehingga pada hari itu akan terdengar teriakan kesakitan dan ratapan di mana-mana. Hari Tuhan itu dikatakan sebagai hari yang sangat pahit.
Hari di mana Tuhan mencurahkan seluruh murkanya ke atas bumi ini. Sehingga orang yang gagah perkasa pun akan meratap, akan melolong, akan menangis karena tidak mampu menahan penderitaannya. Bahkan di sini katakan orang akan menjadi seperti orang buta, nabrak sana, nabrak sini, lari ke sana, lari ke sini, tidak tahu arahnya dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Begitu mengerikan. Dan ingat saudara, tidak akan ada sesuatu pun yang bisa menyelamatkan kita dari murka Tuhan yang sangat hebat itu. Kalau hari Tuhan itu tiba, termasuk semua kekayaan kita, emas perak yang kita miliki, seberapa banyak pun yang kita miliki, tidak akan bisa menyelamatkan kita dari hari Tuhan yang begitu mengerikan. Kenapa? Tuhan sampai begitu murka dan menjatuhkan seluruh amarahnya ke atas semua penduduk bumi ini. Kenapa? Coba kita akan baca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca ulang. Ya, perhatikan baik-baik ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Tolong dibacakan. Sefanya 1 ayat 4 dan ke-6. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala, juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Nah, saudara perhatikan ayat-ayat ini, ayat 4 sampai dengan ayat 6. Dari ayat-ayat ini kita bisa mengetahui apa yang menjadi penyebab sampai Tuhan begitu murka, menjatuhkan hukumannya luar biasa, ya. Dan dari ayat-ayat ini kita bisa lihat juga siapa nanti yang akan masuk di dalam hari Tuhan yang mengerikan itu. Siapa? Saya berharap dengan belajar firman Tuhan ini kita bisa tahu dan kita tidak termasuk dalam kelompok orang-orang yang akan masuk dalam hari Tuhan yang begitu mengerikan. Siapa yang akan masuk di dalam hari Tuhan yang mengerikan itu? Yang pertama adalah orang yang tidak menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima dikatakan Tuhan mengacungkan tangannya terhadap Yehuda dan terhadap seluruh penduduk Yerusalem. Dan Tuhan melenyapkan dari tempat itu sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit. Tuhan akan mengacungkan tangannya terhadap orang-orang yang menyembah Baal, yang menyembah tentara langit. Tuhan akan menghukum orang-orang yang tidak mau menyembah kepada Tuhan Yesus, tapi menyembah kepada Allah-Allah yang lain. Tuhan bukan hanya menghukum orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mengenal Tuhan saja, tetapi juga menghukum orang-orang yang mengaku dirinya umat Tuhan. Di sini dikatakan Tuhan juga menghukum bangsa Yehuda dan penduduk Yerusalem. Ini adalah kelompok umat Tuhan. Jadi Tuhan akan menghukum juga orang-orang yang mengaku dirinya umat Tuhan, tetapi yang tidak menyembah kepada Tuhan. Mungkin kalau sudah mendengar ini mungkin bertanya, loh apa ada umat Tuhan yang tidak menyembah kepada Tuhan? Kalau Tuhan sekatakan ini berarti ada, saudara sekalian. Ya. Jangan katakan kalau kita sudah mengaku diri kita sebagai umat Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita pasti menyembah kepada Tuhan. Banyak orang yang mengaku percaya tetapi tidak menyembah kepada Tuhan, justru menyembah kepada Allah-Allah yang lain. Banyak orang Kristen yang tidak menyembah kepada Tuhan. Disuruh berbakti di gereja enggak mau. Disuruh baca Alkitab tidak mau. Disuruh berdoa tidak mau. Apalagi disuruh melayani Tuhan tidak mau. Disuruh berkorban untuk pekerjaan Tuhan juga tidak mau. Yang disembah apa? Yang disembah itu bisnisnya. Yang disembah pekerjaannya. Yang disembah hanya uangnya. Yang disembah hanya kesenangan dagingnya. Kalau diajak ngelencer,
waduh langsung berangkat saudara sekalian. Tapi kalau diajak pergi ke gereja, banyak sekali alasannya. Kalau diajak gangdau, diajak obyekan, cari pekerjaan, obyekan, wah langsung dengan antusias menambut, ikut berangkat. Tetapi kalau diajak melayani Tuhan, selalu mengelak, selalu banyak alasan. Itu namanya tidak menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada bisnisnya, pada pekerjaannya, menyembah kepada berhala. Ingat saudara, berhala itu tidak selalu berupa patung. Tidak selalu berupa patung kayu, patung emas, patung batu, atau apapun. Tetapi juga bisa semua perkara yang membuat Tuhan menjadi tidak penting di dalam kehidupan kita. Itu berhala. Mungkin kita katakan Tuhan masih penting dalam hidup kita. Tapi ada yang lebih penting dari Tuhan dalam hidup kita. Itu berhala, saudara sekalian. Bukan Tuhan yang sejati yang kita sembah. Tapi hal-hal yang lain itu yang menjadi sembahan kita. Ingat saudara, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Dia adalah Allah yang sudah menciptakan seluruh alam semesta ini, termasuk saudara dan saya. Dia yang menciptakan kita. Dan tujuan Tuhan khususnya menciptakan manusia adalah supaya manusia itu memuliakan Tuhan. Coba baca Yesaya 43 ayat yang ke-7. Tolong mic-nya. Sebentar. Saya bacakan dulu ya. Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi umat Tuhan, orang yang diciptakan oleh Tuhan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dalam terjemahan yang lain dalam bahasa Indonesia sehari-hari katakan, mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, salah satu terjemahannya dikatakan, I created each of them to bring honor on me, to me. Jadi mereka itu umat Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Setiap umat Tuhan diciptakan untuk memberikan penghormatan, memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Itu tujuan Tuhan menciptakan manusia. Jadi mau ataupun tidak mau, kita ini harus menyembah kepada Tuhan pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan pilihan, tapi ini keharusan. Kalau pilihan, maka kita bebas untuk menentukan pilihan kita. Suka menyembah ya menyembah, kalau nggak suka menyembah ya nggak menyembah. Suka-suka kita, itu kalau pilihan. Tetapi kalau itu keharusan, maka itu harus dilakukan. Kalau kita tidak menyembah kepada Tuhan, kita akan dibinasakan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita harus hati-hati dalam hidup ini. Kalau kita tidak mau menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta dan pemelihara hidup kita ini, maka kita tidak akan diizinkan masuk, ikut di dalam hari Tuhan yang bahagia. Justru kita akan masuk di dalam hari Tuhan yang penuh dengan kebengisan, kengerian itu. Kita tidak akan ikut dalam pengangkatan ketika Tuhan Yesus nanti datang. Itu sebabnya kita harus menyembah kepada Tuhan. Kalau kita tidak mau menyembah kepada Tuhan, kita akan ditinggal oleh Tuhan. Berarti kita masuk dalam hari yang mengerikan. Hanya ada 2 hari Tuhan. Hari Tuhan yang bahagia atau hari Tuhan yang mengerikan. Kalau luput dari hari Tuhan yang bahagia, kita akan masuk dalam hari Tuhan yang mengerikan. Jadi kelompok yang pertama yang akan masuk di dalam hari Tuhan yang mengerikan itu adalah orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan jangan katakan itu adalah orang-orang yang di luar Kristen, di luar umat Tuhan. Enggak, termasuk umat Tuhan yang tidak menyembah kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus hati-hati, ya. Kemudian kelompok yang kedua, orang yang tidak masuk dalam orang yang akan masuk dalam hari Tuhan yang mengerikan itu siapa? Orang yang tidak menyembah Tuhan Yesus dengan tulus.
Di dalam ayat 5b dikatakan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu juga bersumpah demi dewa Milkom. Ya. Jadi ini adalah kelompok orang-orang yang menyembah kepada Tuhan. Bahkan dengan bersumpah setia kepada Tuhan. Tetapi di samping itu juga bersumpah setia kepada dewa Milkom, pada berhala. Ini adalah kelompok orang-orang yang memang menyembah Tuhan. Bahkan nampaknya sangat setia sekali kepada Tuhan, ikut melayani pekerjaan Tuhan. Namun di samping itu juga masih menyembah kepada berhala-berhala. Masih percaya kepada Allah-Allah yang lain. Ini adalah kelompok orang-orang yang mendua hati. Yang tidak menyembah kepada Tuhan Yesus dengan tulus. Dan ingat, ada banyak orang Kristen yang semacam ini. Yang masih mendua hati, ya percaya kepada Tuhan Yesus, juga percaya kepada perdukunan. Kalau ada yang sakit, larinya ke dukun. Bukan lari kepada Tuhan, minta kesembuhan dari Tuhan, tapi lari ke dukun. Bukan dukun pijat loh ya, juga bukan dukun beranak. Ini adalah dukun yang itu loh, yang umi-umi itu loh. Ayo, ada enggak yang masih ke dukun? Saya masih sering mendengar orang Kristen, umat Tuhan, kalau ada masalah, larinya ke dukun. Kalau barangnya hilang, cari dukun. Tanya pada dukun, siapa yang mencuri? Barang yang hilang itu ada di mana? Hati-hati saudara sekalian ya. Jangan sampai kita mendua hati. Ada lagi yang kalau pekerjaannya sepi, cari pesugihan. Cari penglaris. Tanya, di mana ya yang bisa ngasih penglaris? Cari dukun. Cari orang pinter. Mungkin pergi ke tempat-tempat keramat yang bisa memberi kekayaan dan yang lain-lainnya. Supaya usahanya sukses, rame. Yang lain lagi mungkin supaya selamat di dalam perjalanan. Wah, kemudian percaya pada jimat-jimat, pada mantra-mantra. Bawa gembolan. Bukan gembolannya uang, tapi gembolannya jimat. Kendaraannya dipasangi susuk emas. Katanya supaya nggak nabrak, nggak celaka. Pasangi jimat. Nah, karena orang Kristen jimatnya salib, digantungan ini jadi salibnya. Kalau ada salibnya jadi jimatnya. Kalau ada salibnya selamat, aman nanti. Iya, saudara sekalian, ada banyak orang Kristen masih mencari pertolongan pada Allah-Allah yang lain. Dan masih ada banyak contoh-contoh yang lainnya lagi tentang kepercayaan pada perdukunan, percaya kepada kuasa kegelapan yang lainnya. Ada juga yang lain, di samping percaya kepada Tuhan, juga percaya kepada ramalan-ramalan. Entah itu ramalan nasib, dari horoskop, zodiak, dari kartu tarot, dan yang lain-lainnya. Kalau ramalannya katakan bulan ini tidak baik loh kalau bepergian. Wah, tidak berani pergi, 1 bulan di rumah terus itu. Kalau dikatakan, diramalkan, wah minggu ini kesehatanmu nanti akan buruk. Wah sudah bingung. Minum obat, minum vitamin apa saja supaya nggak sakit. Kalau ramalannya katakan, oh jodohmu itu ada di sebelah barat. Wah, kalau pergi terus jalannya ke barat aja. Siapa tahu ketemu jodohnya nanti. Katanya ramalannya jodohnya di barat. Ya saudara, ada juga orang-orang yang percaya kepada tahayul-tahayul. Kalau giginya copot, katanya nanti akan ada keluarga yang meninggal dunia. Padahal gigi yang copot ini gigi palsu, yang memang dilepas. Ya. Ada juga yang percaya kepada hal-hal yang bersifat mistik, okultisme. Lainnya ada percaya kepada kepandaiannya sendiri, pada kehebatannya sendiri. Kalau Tuhan katakan, ayo jangan lakukan ini. Kita berkata, enggak apa-apa, saya bisa mengatasinya, saya mampu kok mengatasi. Melakukan itu enggak apa-apa, padahal Tuhan katakan jangan. Contohnya Simpson. Kalau Tuhan melarang untuk menikah dengan perempuan kafir, dengan perempuan Filistin, justru dia mengambil istri seorang perempuan Filistin. Dia katakan, enggak apa-apa, saya akan kuat, saya akan orang yang hebat.
Saya nanti pasti bisa mengatasi semuanya. Nggak ada yang bisa mengganggu saya. Raja Salomo, Tuhan sudah katakan jangan punya banyak istri. Tapi dia katakan enggak apa-apa, aku kan punya hikmatnya Tuhan. Aku orang yang paling pandai. Saya pasti bisa mengatasi semua istri-istri saya. Saya tidak akan bisa dipengaruhi untuk menyembah pada berhala-berhala mereka. Lihat saudara, ada banyak orang Kristen yang menyembah kepada Tuhan, tetapi juga menyembah kepada Allah-Allah yang lain. Yang percaya kepada hal-hal yang lain. Itu namanya mendua hati. Dan Tuhan tidak suka kepada orang yang mendua hati. Kalau mau percaya kepada Tuhan, ya percayalah sepenuhnya. Jangan dicampur dengan percaya pada berhala-berhala yang lain. Tuhan kita itu adalah Allah yang cemburuan. Dia tidak pernah mau diduakan oleh umat Tuhan. Apapun juga alasannya. Dia adalah pribadi Allah yang sangat luar biasa, yang tidak ada tandingannya. Tidak ada yang sama seperti dia. Coba baca Yeremia 10, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Yeremia 10, ayat 3 sampai yang ke-6. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan, Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar, namamu besar, penuh dengan keperkasaan. Tidak ada yang lebih besar dari Tuhan. Bahkan yang sama besarnya dengan Tuhan Yesus juga enggak ada. Itu sebabnya kalau kita mau menyembah kepada Tuhan, ya sembahlah Tuhan dengan hati yang tulus. Jangan bercabang hati, jangan mendua hati, jangan menyembah kepada Tuhan, di samping itu juga menyembah kepada hal-hal yang lainnya. Tuhan tidak berkenan, saudara. Kalau kita tulus kepada Tuhan, ikut Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka Tuhan akan izinkan kita memandang wajahnya. Coba baca Mazmur 11 ayat yang ke-7. Mazmur 11 ayat yang ke-7. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Nah, perhatikan, orang yang tulus akan memandang wajahnya, wajah Tuhan. Berarti orang yang tidak tulus di dalam menyembah kepada Tuhan tidak akan diizinkan memandang wajah Tuhan. Berarti dia tidak akan ikut di dalam hari Tuhan yang penuh dengan kebahagiaan. Dan itu berarti dia akan ikut di dalam hari Tuhan yang penuh dengan kengerian. Sebaliknya, orang yang menyembah kepada Tuhan dengan tulus, dia akan masuk ke dalam hari Tuhan yang bahagia. Dia akan bisa memandang Tuhan, bahkan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita mau menyembah kepada Tuhan Yesus, ya yang tulus, jangan dicampur-campur dengan percaya kepada hal-hal yang lain, pada berhala-berhala yang lain. Kalau nasi campur enak, tahu campur enak, tapi iman campur-campur enggak enak, pahit, firman katakan. Ya, sangat pahit sekali. Itu sebabnya jangan dicampur-campur iman kepada Tuhan dengan iman kepada yang lain-lainnya. Kelompok yang kedua ini adalah orang yang mengaku percaya, tapi di samping itu juga menyembah kepada hal yang lain. Tidak akan boleh masuk dalam kemuliaan Tuhan. Masuk dalam hari yang mengerikan. Kemudian yang ketiga, siapa lagi yang tidak boleh, siapa yang akan masuk dalam hari yang mengerikan itu? Yaitu orang yang tidak setia kepada Tuhan. Di dalam Sefanya 1 ayat 6a dikatakan mereka yang berbalik daripada Tuhan. Ya, lewat ayat ini Tuhan sudah ingatkan kita, kalau kita berbalik dari Tuhan,
Artinya kalau kita meninggalkan Tuhan, kalau kita murtad dari Tuhan, atau dengan kata lain, kalau kita tidak setia kepada Tuhan, maka kita akan mengalami hari Tuhan yang penuh dengan kengerian itu. Memang untuk percaya kepada Tuhan Yesus tidak mudah. Sebab kita harus mengalahkan perasaan daging kita, harus mengalahkan fakta yang ada di depan mata kita, yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Kita harus belajar lebih percaya kepada Tuhan daripada fakta yang ada. Jadi untuk percaya kepada Tuhan tidak mudah. Tetapi untuk mempertahankan iman kita sampai akhir hidup kita, itu lebih sulit lagi. Ya, jauh lebih sulit. Sama seperti kalau seorang petinju, kalau dia belum mengerai gelar, kemudian dia masuk dalam pertandingan, buat dia untuk bisa menjadi juara itu lebih mudah. Kenapa? Karena dia tidak punya beban mental. Kalau kalah pun ya sudahlah, enggak apa-apa, lawannya memang sudah juara. Ya, jadi kalau enggak menang ya sudah, enggak apa-apa, lain kali nyoba lagi. Tetapi kalau dia sudah menang, sudah menjadi juara, kemudian dia harus bertanding lagi mempertahankan gelar kejuaraannya itu lebih berat buat dia karena ada beban mental. Kalau sampai dia kalah, dia akan lebih malu daripada orang yang belum jadi juara. Nah, begitu juga saudara sekalian, di dalam mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus itu lebih sulit. Karena di samping kita harus melawan keinginan daging kita, di samping kita harus melawan fakta-fakta yang seringkali tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita masih juga harus berhadapan dengan iblis yang akan selalu berusaha menyerang orang-orang percaya supaya imannya gugur, supaya iman saudara dan saya gugur, tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Karena iblis tahu, kalau kita bisa mempertahankan iman kita sampai akhir hidup kita, maka kita akan hidup bahagia bersama Tuhan di sorga untuk selama-lamanya. Padahal dia dan anak buahnya akan menderita selama-lamanya di dalam lautan api. Iblis nggak suka melihat itu, ya. Iblis nggak suka kalau melihat kita selamat, kita bahagia. Dia iri terhadap kita. Dia mungkin berkata begini, "Wong sama-sama berbuat dosanya loh. Kok enak manusia boleh diampuni selamat masuk surga. Saya yang berbuat dosa nggak diampuni oleh Tuhan." Tuhan pilih kasih ini. Apakah Tuhan pilih kasih? Apakah Tuhan tidak adil? Menurut saudara, Tuhan itu adil atau tidak adil? Adil. Tuhan itu pilih kasih atau tidak pilih kasih? Halo? Tuhan pilih kasih atau tidak pilih kasih? Tuhan tidak pernah pilih kasih. Terus kenapa kalau iblis berbuat dosa tidak diampuni, kok dihukum? Kok saudara dan saya ketika berbuat dosa justru diampuni? Kita dikasih oleh Tuhan, iblis kok tidak? Apakah itu Tuhan pilih kasih? Saya katakan tidak. Kenapa? Karena iblis dan para pengikutnya, setan-setan, para malaikat, itu diciptakan oleh Tuhan sebagai pelayannya Tuhan. Sebagai pesuruhnya Tuhan. Sedangkan saudara dan saya, umat manusia, diciptakan oleh Tuhan sebagai anak Tuhan. Iblis tidak diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Tetapi saudara dan saya, umat manusia, diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Karena Tuhan anggap kita di anak-anaknya. Nah, kalau sekarang Tuhan lebih sayang kepada anaknya daripada pesuruhnya, apakah itu bisa dikatakan tidak adil, pilih kasih? Coba saudara pikirkan sebentar. Kalau saudara di rumah punya pembantu rumah tangga atau punya pegawai, kemudian ayah ibu saudara lebih mencintai pegawainya daripada saudara sebagai anak. Atau paling enggak samalah disayang sama. Ya, kasihnya sama terhadap saudara juga sama kepada pembantu rumah tangga. Kira-kira sudah berkata, ya betul, adil kan? Gitu.
Pembantu saya kerjanya lebih keras dari saya, jadi kalau orang tua saya cinta kepada pembantu saya sama seperti saya, atau lebih cinta kepada dia daripada saya, ya wajar kan, adil kan. Apa kita berkata begitu? Kita pasti protes kepada Tuhan, kepada orang tua kita. Pak, Bu, yang jadi anak bapak, jadi anak ibu itu siapa sih? Saya atau dia? Betul ya? Kita sebagai anak pasti akan harusnya dikasih lebih daripada pesuruh, daripada pembantu, daripada pegawai. Nah, tadi saya katakan bahwa Tuhan menciptakan malaikat itu sebagai pesuruh, sebagai pelayan, bukan sebagai anak. Tapi Tuhan menciptakan manusia sebagai anak. Jadi kalau Tuhan lebih cinta kepada kita dibandingkan pada iblis, ya wajar. Tuhan tetap adil. Ya. Jadi iblis sebenarnya tidak boleh protes kalau dia berbuat dosa kemudian dihukum, tidak diampuni, tidak dikasihi oleh Tuhan. Manusia yang dikasihi, ya karena manusia itu anaknya Tuhan, saudara sekalian. Ya. Nah, iblis tidak suka melihat saudara dan saya bahagia. Itu sebabnya iblis akan selalu menyerang kita, membuat kita menderita, dengan tujuan supaya kita ini meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Iblis akan selalu berusaha menganiaya kita, supaya kita murtad dari Tuhan, supaya nanti sama-sama dihukum di dalam lautan api bersama iblis. Itu sebabnya saya katakan mempertahankan iman itu jauh lebih sulit daripada kalau kita baru percaya kepada Tuhan. Ya, iblis akan selalu berusaha untuk meruntuhkan iman kita. Tuhan sendiri sudah katakan di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 dan 11. Coba kita baca. Wahyu 2 ayat 10 dan 11. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, jelas sudah? Firman Tuhan katakan, iblis nanti akan melemparkan beberapa orang dari antara kita ke dalam penjara. Supaya kita dicobai, supaya kita murtad dari Tuhan. Iblis akan membuat kita menderita. Iblis akan menyerang kita. Supaya kita ini meninggalkan Tuhan, tidak setia lagi kepada Tuhan. Dengan harapan supaya kita juga ikut mengalami kematian yang kedua, sama seperti iblis. Tetapi kalau kita setia kepada Tuhan, walaupun kita mengalami serangan-serangan dari iblis, kalau kita tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita, dan kita tidak murtad, tidak meninggalkan Tuhan, kita akan bahagia. Firman Tuhan katakan, kita yang menang tidak akan menderita kematian yang kedua. Kita yang menang justru akan mendapatkan mahkota kehidupan dari Tuhan. Berarti kita akan ikut dalam hari Tuhan yang bahagia, menerima upah dari Tuhan. Sebaliknya kalau kita tidak setia kepada Tuhan, kita akan masuk di dalam hari Tuhan yang mengerikan itu. Ya. Di sini kita sudah lihat 3 kelompok orang yang akan masuk dalam hari Tuhan yang mengerikan. Jangan sampai kita masuk dalam salah satunya. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat, kelompok yang keempat siapa? Orang yang tidak mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam Yesaya 1 ayat 6 bagian B dikatakan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Tuhan ingatkan, orang yang tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan yang tidak menanyakan petunjuk Tuhan, itu akan masuk dalam hari Tuhan yang mengerikan itu. Mungkin kita bertanya, loh kalau saya ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kan berarti saya sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa kok harus mencari Tuhan lagi?
Kenapa kok harus menanyakan petunjuk Tuhan lagi? Kan saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kata mencari di sini diambil dari kata bakas, ya, dalam bentuk pil, artinya mencari karena mengharapkan, mencari karena butuh, mencari karena rindu. Itu kata bakas. Kemudian kata menanyakan petunjuk itu diambil dari kata daras, yang artinya mencari karena ingin belajar, ingin mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Jadi yang dimaksud dengan mencari Tuhan dan menanyakan petunjuk Tuhan, itu adalah ingin selalu bertemu dengan Tuhan, karena rindu kepada Tuhan, dan karena rindu mendengarkan suara Tuhan. Nah, siapa yang selalu rindu untuk bertemu dan mendengar suara? Orang yang mengasihi. Ya, kalau saudara cinta kepada seseorang, pasti sudah akan selalu rindu untuk bertemu dengan dia. Supaya bisa melihat wajahnya, bisa melihat senyumnya, bisa mendengar suaranya. Betul ya? Ini bagi anak-anak muda, ya. Kalau pacarmu tidak pernah rindu kepada kamu, tidak pernah ingin bertemu dengan kamu, tidak rindu mendengar suaramu, berarti sebenarnya dia tidak cinta kepada kamu. Sudah lebih baik diafkir saja. Ya. Mumpung belum terlambat. Terus bagi yang sudah menikah gimana? Ya jangan main afkir, nggak boleh ya. Tapi perbaikilah ikatan cinta di antara suami dan istri itu. Minta kepada Tuhan cinta dari Tuhan. Supaya kasihnya Tuhan itu memenuhi hati kita. Sehingga bisa memulihkan cinta di antara suami dan istri. Nah perhatikan, kalau kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan, kalau kita selalu rindu untuk mendengar suara Tuhan, berarti kita ini cinta kepada Tuhan, sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Dan sebaliknya, kalau kita tidak pernah rindu untuk bertemu dengan Tuhan, tidak mau mencari Tuhan, tidak rindu untuk mendengar suaranya Tuhan, berarti kita ini sebenarnya tidak cinta kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan dalam ayat yang ke-6 itu, orang yang akan masuk dalam hari Tuhan yang mengerikan adalah orang yang tidak mencari Tuhan dan yang tidak menanyakan petunjuk Tuhan, tidak mau dengar suaranya Tuhan, firman-Nya Tuhan. Itu yang akan masuk dalam hari yang mengerikan itu. Kenapa? Kalau kita tidak cinta sungguh-sungguh kepada Tuhan, kemudian kita akan masuk dalam hari yang mengerikan. Pertama, kalau kita tidak sungguh cinta kepada Tuhan, maka kita tidak akan taat melakukan firman Tuhan. Kita akan pilih-pilih di dalam melakukan firman Tuhan. Yang cocok untuk kita, yang cocok dengan perasaan kita, yang rasanya enak dilakukan, kita lakukan. Tapi kalau yang rasanya tidak menyenangkan bagi perasaan daging kita nggak mau lakukan. Kalau kita tidak cinta pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan taat melakukan firman Tuhan. Kedua, kalau kita tidak sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan, maka kita tidak akan melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kalau ada untungnya bagi kita, baru kita nanti melayani. Kalau nggak ada untungnya, buat apa melayani? Biar orang lain saja yang melayani. Kalau ada untungnya, kita akan berani korban untuk Tuhan. Bahkan korbankan segala-galanya, karena kita dapat untung. Tapi kalau tidak ada untungnya, ngapain kita korban untuk Tuhan? Biar orang lain aja yang berkorban untuk Tuhan. Kalau kita tidak cinta sungguh-sungguh pada Tuhan, kita tidak akan melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dan yang ketiga, kalau kita tidak cinta, tidak sungguh-sungguh cinta pada Tuhan, kita tidak akan setia sampai mati kepada Tuhan. Nanti kalau ada masalah, ada ancaman bahaya, ada penderitaan, kita dibenci orang karena Tuhan, ataupun mungkin ada iming-iming yang menyenangkan daging kita, ya sudah, Tuhan akan kita tinggalkan. Kita nggak akan setia lagi kepada Tuhan. Tapi kalau kita benar-benar cinta kepada Tuhan,
Beda, saudara sekalian. Kita akan selalu setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Dan Tuhan ingatkan, kalau kita tidak cinta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan datang kepada kita dan tinggal bersama kita. Coba baca Yohanes 14, ayat yang ke-23. Yohanes 14 ayat yang ke-23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Nah perhatikan, jika seseorang mengasihi aku, katakanlah saudara atau saya, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi kamu, dan kami, Bapa dan Yesus akan datang kepada kamu dan diam bersama-sama dengan kamu. Jadi sekalian, Tuhan berjanji, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, Tuhan akan datang di dalam kehidupan kita selama di dunia ini. Tuhan akan tinggal bersama kita, menyertai kita, dan nanti pada hari kedatangan Tuhan, Tuhan akan datang khusus untuk menjemput kita, supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan diizinkan ikut menikmati hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang penuh dengan kebahagiaan itu. Sebaliknya, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, perhatikan, kalau sampai kita tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak cinta pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan pernah bersama-sama dengan Tuhan. Dengan kata lain, kita akan masuk di dalam hari Tuhan yang penuh dengan kengerian itu. Itu sebabnya, saudara sekalian, biarlah kita belajar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tuhan sudah begitu mengasihi kita sampai dia korbankan dirinya. Dia Allah yang maha besar. Dia sudah tinggalkan sorga. Dia kosongkan dirinya dari semua keilahiannya hanya untuk bisa menjadi manusia, supaya bisa mati bersama dengan mati menggantikan manusia di atas kayu salib. Karena dia mengasihi kita, dia mau gantikan kita. Nah kalau dia sudah begitu mengasihi kita, kenapa kita nggak mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Malam hari ini Tuhan tunjukkan kepada kita siapa saja yang akan masuk dalam hari Tuhan yang mengerikan itu, ya. Supaya kita tahu dan kita berhati-hati. Tuhan sudah tunjukkan 4 kelompok orang yang akan masuk dalam hari kengerian itu. Yaitu pertama adalah orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak mau menyembah kepada Tuhan Yesus. Dan saya ingatkan lagi, jangan katakan itu hanya orang-orang di luar, tetapi saudara dan saya bisa termasuk di dalamnya, ya, karena Tuhan ingatkan itu kepada penduduk Yehuda dan Yerusalem itu umat Tuhan juga, ya. Jadi orang yang tidak mau menyembah kepada Tuhan, dia akan masuk dalam hari yang mengerikan. Kemudian yang kedua, orang yang menyembah tetapi tidak tulus, bercabang hati, masih menyembah kepada Allah-Allah yang lain, itu juga akan masuk dalam hari Tuhan yang mengerikan. Dan yang ketiga, orang yang tidak setia kepada Tuhan, orang yang meninggalkan Tuhan. Dan yang keempat, orang yang tidak sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Jangan sampai kita masuk dalam hari Tuhan yang sangat mengerikan itu. Karena nanti kita benar-benar akan sangat menderita. Kita akan dihabiskan, dibinasakan oleh Tuhan. Itu sebabnya apa yang tidak berkenan kepada Tuhan harus kita hindari, harus kita buang dari kehidupan kita. Belajarlah hidup menurut apa kata firman Tuhan, supaya kita tidak mengalami kebinasaan pada hari Tuhan yang mengerikan. Justru sebaliknya kita bisa ikut bahagia bersama Tuhan di dalam hari kedatangan Tuhan yang kedua nanti. Hari yang bahagia itu. Hari ini kita sudah belajar tentang 2 hari Tuhan, hari yang bahagia dan hari yang mengerikan. Nah sekarang terserah kepada saudara dan saya. Apakah kita akan masuk dan menikmati hari yang bahagia ataukah yang mengerikan? Tuhan sudah tunjukkan lewat firman Tuhan kebenaran-kebenaran ini. Biarlah kita hati-hati. Biarlah kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah kita benar-benar cinta kepada Tuhan. Biarlah kita benar-benar
Dan saya akan akhiri khotbah ini dengan satu pesan Tuhan di dalam Lukas 21. Lukas 21 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Tuhan ingatkan pada akhir khotbah ini, jaga dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan dan kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat, sebab dia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu kuat dan luput dari semua yang akan terjadi. Supaya kita bisa tetap berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Ikut di dalam hari Tuhan yang bahagia. Bukan masuk di dalam hari Tuhan yang mengerikan. Itu sebabnya kita perhatikan jaga diri kita. Senantiasa waspada, berjaga-jaga berdoa. Perhatikan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.